Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Pagi ini di sebuah gedung yang sangat megah. Semua persiapan sudah selesai. Ya, pagi ini akan diadakan pesta pernikahan yang sangat mewah, yaitu pernikahanku dan calon suamiku, Bang Rio. Hari ini aku sangat bahagia karena sebentar lagi impianku untuk menjadi ratu di hidup Bang Rio akan segera terwujud. Aku dan Bang Rio sudah menjalin hubungan hampir selama 6 tahun. Dan inilah saatnya kami menghalalkan hubungan itu. Singkatnya, semua prosesi berjalan dengan lancar. Dari acara akad, seserahan, dan yang lainnya. Kini hanya tinggal resepsi. Sangat pegal rasanya kaki ini seharian berdiri dan menyalami para tamu. Banyak sekali tamu undangan yang datang, apalagi dari keluarga, sahabat, dan kerabat Bang Rio. Keluarga Bang Rio memang dari kalangan terpandang, dan aku adalah wanita dari kalangan biasa, yang beruntung karena mendapatkan Bang Rio. Sayang, nanti malam kamu siapkan, menunaikan kewajiban kamu sebagai istriku. Bisik Bang Rio lembut, tepat di telingaku, saat yang lain sedang menikmati hidangan. Apaan sih Bang? Jawabku malu-malu. Alunan musik masih diputar. Semua tamu undangan tampak menikmati resepsi ini. Namun suasana tiba-tiba berubah menjadi sedikit tegang. Tak kala tiba-tiba alunan musik diiringi dengan tawa cekikikan yang begitu nyaring. Semua orang terkejut, tak terkecuali aku dan Bang Rio. Mungkin ada yang salah dengan kasetnya atau ada yang rusak, teriak salah seorang tamu undangan. Tak sampai di situ, lampu dalam gedung ini tiba-tiba padam. Suara riuh dari tamu undangan terdengar jelas. Aku pun yang ketakutan refleks menggenggam erat tangan Bang Rio. Tapi ada yang aneh. Kenapa tangan Bang Rio dingin sekali? Abang, aku takut. Ucapku sambil menatap ke depan. Dan aku tak sadar jika yang berada di sampingku bukanlah Bang Rio, melainkan seseorang yang terlihat wajahnya, namun hanya terlihat matanya merah menyalang dan mulutnya banyak sekali darah. Aku tak mampu bersuara sampai dia menyeringai dan berkata sesuatu. Tunggu sampai nanti malam. Aku berteriak histeris. Sesuatu tadi menghilang dan bersamaan dengan menghilangnya lampu kembali menyala. Hera, ada apa? Bang Rio rupanya baru saja datang. Aku shock. Dan ya, aku baru ingat, sedari tadi Bang Rio duduk di samping kiriku. Dan tadi seorang itu duduk di samping kananku. Hera, kamu tidak apa-apa nak? Ibuku menghampiri dan naik ke pelaminan. Mama mertuaku mengambilkan aku segelas air minum. Ada apa? Apa kamu melihat sesuatu? Tanya papa mertuaku. Tidak pak, aku hanya ketakutan saja. Ucapku berbohong. Pesta telah usai dan sore ini aku akan langsung diboyong Bang Rio ke apartemennya. Aku berpamitan dengan ibuku dan keluargaku yang turut mengantar. Kamu baik-baik ya Hera, ingat kamu sudah menjadi seorang istri. Jadilah istri yang saleha, yang taat dan berbakti pada suamimu. Nasihat ibuku yang membuat air mataku luluh. Nak Rio, tolong jaga Hera, didik dia agar menjadi istri yang saleha. Baik Bu, Ibu tidak perlu khawatir, saya akan menjaga Hera. Tak lama berselang, aku dan Bang Rio segera meninggalkan pelataran gedung menuju apartemen Bang Rio. Di dalam mobil aku hanya diam dan tak sengaja mataku melirik ke arah spion.
Aku melihat sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku melihat seorang wanita tua menyeramkan, terbang tepat di belakang mobil yang dikendarai Bang Rio. Dan rupa wanita tua itu persis dengan sesuatu yang kulihat di pelaminan tadi. Aku menoleh ke arah Bang Rio yang sibuk mengemudi. Sadar aku menoleh, ia pun segera melihatku. "Ada apa sayang? Apa kamu mengantuk?" Tidak bang, masih jauh kah?" "Sebentar lagi." Aku kembali melihat ke arah jendela mobil dan betapa terkejutnya aku. Wanita tua tadi menempelkan wajahnya yang hancur di kaca jendela tepat di sampingku. Aku segera memalingkan wajah dan berusaha untuk tidak berteriak, takut nanti membuyarkan konsentrasi Bang Rio. 2 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di apartemen Bang Rio. "Biar abang yang bawa kopernya yang," ucap Bang Rio sambil mengambil alih koper berukuran sedang yang aku bawa. "Gak apa-apa bang, lagian ini kan koper kecil, abang juga udah bawa koper itu." "Enggak, kamu pasti capek seharian berdiri menyalami tamu. Ya udah, ayo masuk." Aku dan Bang Rio berjalan beriringan menuju lantai 3. Saat masuk ke dalam lift, aku merasakan hawa yang berbeda. Memang di dalam lift hawanya akan terasa dingin, namun kali ini hawanya berbeda. Sampai di lantai 3, kami harus melewati lorong yang sepi. Bang Rio mulai menggendeng tanganku, karena sepertinya ia tahu bahwa aku sedang gelisah. "Jangan gugup, ini adalah malam pertama kita, dan aku akan melakukannya dengan hati-hati." Aku hanya menanggapinya dengan senyuman. Bukan masalah itu yang membuatku gelisah. Tapi entahlah, aku merasa seperti ada yang mengawasi. Setelah memasuki ruangan apartemen Bang Rio pun, aku masih merasa gelisah. Bahkan seisi ruangan yang terkesan mewah dan elegan ini pun belum membuatku terkesima. Namun berbeda hal saat kami memasuki kamar. Barulah aku merasa terkesima, karena di atas ranjang telah ditaburi bunga berbentuk hati. Bang Rio menyuruhku untuk membersihkan badan. Aku pun hanya menurut, memasuki kamar mandi yang sangat luas. Indera penciumanku disambut dengan wangi bunga kenanga dan kamboja khas bunga makam. Dari mana datangnya bau ini? Aku bergumam sendiri. Tak terlalu kuhiraukan, aku segera melepas pakaianku dan segera mengguyur badan ini. Di bawah guyuran air shower yang sangat segar, di tengah aktivitas mandiku, terdengar suara ketukan pintu dari luar kamar mandi. "Abang," panggilku, namun tak ada suara sautan dari Bang Rio. Mungkin Bang Rio hanya iseng, pikirku. Kulanjutkan lagi aktivitas mandiku. Karena aku ingin terlihat segar dan wangi untuk Bang Rio, apalagi ini adalah malam pertama kami. Lagi terdengar suara ketukan dari luar. "Abang, jangan iseng dong." Namun tak ada sautan juga dari luar. Aku bergegas mengambil handuk yang tergantung dan segera keluar. Namun sebelum aku keluar, telingaku mendengar bisikan dari suara serak wanita. "Kenapa buru-buru mandinya? Mau dimandikan?" Bulu kuduk seketika meremang. Aku tak berani menelisik ruangan kamar mandi. Aku bergegas keluar dan ingin menegur Bang Rio yang sudah mengerjaiku. Namun aku dibuat terkejut saat tak kudapati Bang Rio di kamar. Kemana dia? Apa setelah dia mengerjaiku, dia langsung keluar kamar? Tak berpikir lama, aku mengambil baju dari dalam koper dan segera mengenakannya. Tepat setelah aku selesai mengenakan baju, Bang Rio masuk. "Sudah selesai mandinya?" tanyanya dengan wajah tidak bersalah. "Apaan sih bang? Kenapa ngerjain aku begitu sih? Aku takut." "Ngerjain gimana? Abang juga baru masuk ke dalam." "Kamu ke kamar mandi, tadi abang keluar terima telepon. Ada rekan abang yang nelpon." Jika Bang Rio sedari tadi di luar kamar, lantas siapa yang?
Kenapa sih emangnya? Tadi pas aku mandi ada yang ketuk-ketuk pintu. Aku pikir itu abang. Kok bisa? Ah, mungkin itu cuma perasaan kamu aja. Udah jangan tegang gitu. Lebih baik sekarang kita lakukan kegiatan kita sebagai suami istri yang sah. Saat kami tengah asik berciuman, tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara barang yang terjatuh sangat keras dari arah dapur. Bang Rio melepas ciumannya dan kami saling memandang. Kata abang di sini gak ada siapa-siapa. Tanyaku heran. Bang Rio terdiam. Terlihat dia pun mencoba menenangkan dirinya sendiri. Mungkin tikus sayang, udahlah kita lanjut saja. Kita melanjutkan aktivitas panas kami yang tertunda. Saat pakaian atasku sudah terbuka, aku merasa ada yang bergerak di bawahku. Aku meminta Bang Rio menghentikan aktivitas ini. Ia sedikit kesal, tapi aku juga tak nyaman karena merasa ada yang bergerak di bawah punggungku. Ada apa sih, Yang? Tanyanya sedikit kesal. Ada yang bergerak di bawah punggungku, Bang. Aku bangun dan duduk, dan akhirnya aku dan Bang Rio sama-sama terkejut kala melihat banyak sekali belatung mengeliat di ranjang dan menyatu dengan taburan bunga. Seketika seluruh ruangan kamar ini berubah menjadi bau busuk dan amis darah. Bang Rio segera menarikku turun dari ranjang. Ada apa ini? Mengapa banyak sekali? Ucap Bang Rio sambil menutup hidungnya. Aku hanya terdiam dan menutup dadaku yang hanya memakai bra. Di tengah keheranan tiba-tiba dari atas atap mengucur deras tetesan darah kental. Aku yang memang takut melihat darah langsung berteriak dan memeluk Bang Rio. Bang Rio pun langsung mendekatku. Tetesan darah itu semakin deras mengucur. Tanpa kata-kata lagi, Bang Rio mengajakku segera keluar kamar. Namun tak disangka, pintu kamar seolah terkunci dari luar dan tak bisa dibuka. Padahal anak kunci berada di dalam. Ada apa ini, Bang? Kenapa seperti ini? Entahlah, abang juga gak tahu. Ini kenapa juga pintu tidak bisa dibuka? Ah, sialan. Bang Rio mengumpat kesal. Mau kemana kalian? Aku dan Bang Rio tercekat mendengar ada suara orang lain di kamar ini. Kami saling berpandangan, lalu perlahan mencoba menoleh ke belakang. Lututku lemas kala melihat sosok yang kulihat di pelaminan dan menempelkan wajahnya di jendela, sedang duduk di atas ranjang yang seharusnya kami gunakan untuk malam pertama. Abang, ratapku. Bang Rio dengan sigap mendekapku. Aku sangat takut. Bagaimana aku tidak takut? Wanita setengah baya itu bahkan dikatakan nenek-nenek. Sangat menyeramkan. Matanya sebelah kiri hanya menampakkan warna putihnya saja. Sedangkan sebelah kanan bola matanya hampir keluar. Belum lagi dari hidungnya mengeluarkan banyak belatung dan mulutnya penuh dengan darah. Siapa kamu? Mengapa kamu mengganggu kami? Apa urusanmu? Bang Rio memberanikan diri mengatakan demikian. Sementara aku hanya menangis di pelukan Bang Rio. Wanita itu bergeming, lalu beberapa detik berikutnya ia berdiri melayang. Dan yang lebih mengejutkan, dari dalam jubah hitamnya mengeluarkan banyak kelabang yang sangat banyak. Seketika Bang Rio langsung berusaha membuka pintu. Entah apa yang terjadi padaku, seperti ada sesuatu yang mendorongku untuk melihat rupanya yang menyeramkan. Dapat kulihat ia sangat marah melihat Bang Rio berusaha keluar dan membuka pintu. Wanita itu melayang semakin dekat. Tangannya terulur seperti hendak mencekik kami berdua. Syukurlah pintu dapat terbuka. Bang Rio menarikku dan kami segera berlari. Namun baru beberapa langkah, wanita itu menarik rambutku hingga aku terjatuh dan ia menarikku ke belakang. Abang! Hera, lepaskan istriku, iblis sialan! Dengan keadaan tubuhku bagian atas yang tidak mengenakan baju terasa sangat sakit saat sosok wanita itu menarikku.
Kulit kepalaku terasa amat perih karena tarikan yang sangat kuat. Bang Rio mengejar, namun Bang Rio pun terjatuh, seperti ada yang menjegal kakinya. Namun Bang Rio bangkit lagi mengejarku. Entah akan diapakan aku oleh sosok wanita tua ini. Berhenti, jangan sakiti Hera. Bukannya berhenti, sosok wanita tua ini mengangkat tubuhku hingga melayang. Dan dalam sekejap, ia melemparkan tubuhku ke lantai 1 dari atas lantai 2. Perlahan aku membuka mata. Pandanganku yang kulihat pertama adalah ruangan bercat serba putih. Lalu pikiranku melayang mengingat kejadian yang kualami bersama Bang Rio sebelumnya. Bang Rio rupanya tertidur di sampingku dengan posisi duduk di kursi dan tangannya menggenggam tanganku. Abang, Bang Rio tersentak kaget. Hera, kamu sudah sadar? Mana yang sakit sayang? Abang panggilin dokter ya? Gak usah bang, aku gak apa-apa. Beneran? Iya bang. Terlihat kelegaan dari raut wajahnya. Aku tahu Bang Rio pasti sangat mengkhawatirkanku. Terlepas dengan kejadian semalam itu, bahkan aku dan Bang Rio tak pernah mengalami kejadian mistis atau kejadian horor apapun sebelumnya. Abang ngabarin keluarga yang lain. Abang sudah kabarin mereka mereka nanti kesini lagi. Tadi pagi mereka sudah kesini. Bahkan ibu sebenarnya tadi ingin di sini saja. Tapi abang bilang sebaiknya ibu pulang dan ibu juga harus jaga kesehatan. Tadi pagi, lantas sekarang jam berapa bang? Jam 1 siang sayang. Apa selama itu aku tak sadarkan diri? Seingatku semalam kejadian itu pukul 11 malam. Terus apa tanggapan keluarga yang lain bang? Mereka juga sama bingungnya yang. Tepat setelah asar aku keluar dari rumah sakit. Kamu benar sudah gak apa-apa Hera? Tanya Mama Rani, mama mertuaku, saat kami sudah berada dalam mobil. Alhamdulillah gak apa-apa Ma. Syukur, lagian Rio, Mama tuh heran kok bisa kalian mengalami kejadian itu. Entahlah Ma. Mobil yang dikendarai Pak Hamid tiba-tiba berhenti mendadak. Ada apa Pak Hamid? Maaf Bu, itu di depan ada nenek-nenek ngalangin jalan. Dek, nenek-nenek. Seketika aku merasa ketakutan. Apalagi memang Pak Hamid melewati jalan sempit yang sepi untuk menghindari macet. Aku melongok melihat ke depan dan benar saja. Di depan sana ada seorang wanita tua berpakaian serba hitam berdiri di tengah jalan, seperti sedang menghadang perjalanan kami. Dan seketika itu juga aku teringat dengan sosok wanita tua yang menggangguku dan Bang Rio semalam. Wanita itu berjalan pincang menuju rumah dan aku segera mengapit lengan Bang Rio kala nenek itu berhenti tepat di samping kaca jendela mobil bagian belakang. Abang, aku takut bang. Pak, ayo jalan pak. Perintah Mama Rani pada Pak Hamid. Dan tanpa lama-lama, Pak Hamid segera melajukan mobil dengan sedikit kencang. Entah aku pun tak tahu lagi, seperti ada yang menggerakkan kepalaku untuk menoleh ke belakang. Dan serasa jantungku ingin lepas dari tempatnya, kala sosok nenek itu terlihat berada di belakang mobil kami, dan melompat merangkak naik ke atas mobil. Astagfirullahaladzim, sebenarnya siapa wanita itu? Itu bukan manusia Bu, melainkan itu iblis yang ingin mencelakakan kita, ucap Pak Hamid dari balik kemudi. Apa yang harus kita lakukan Pak? Ini sangat berbahaya untuk kita. Teriak Rio pula. Baca ayat-ayat suci dan sebut nama Allah Mas. Iblis itu memiliki tujuan untuk mencelakai kita. Kami terus berdoa dan berzikir, hingga akhirnya sudah tidak terasa lagi guncangan dari atas mobil. Kami semua lega. Dan akhirnya, setelah waktu terasa lama, kami mulai memasuki jalan raya. Pukul 8:30 kami sampai di kediaman mertuaku. Bang Rio memapahku untuk berjalan karena kondisiku kembali lemah dan shock. Kami yang seharusnya sampai pukul 7 malam harus tertunda karena hal yang tak pernah diduga sebelumnya.
Aku berjalan perlahan menuju kulkas. Namun saat melewati ruang tengah, aku melihat pintu depan terbuka. Apa ada yang sedang di luar? Pikirku. Aku berinisiatif untuk melihat dan menutup pintu. Namun langkahku terhenti kala mendengar suara seseorang sedang berbincang di luar. Dan suara itu adalah suara Papa Hengki, papa mertuaku. Yang bodoh kamu apa saya? Kenapa malah mereka yang diganggu? Kamu mau nipu saya? Suara Papa Hengki sedikit membentak di luar sana. Mereka diganggu. Apa maksud perkataan Papa Hengki? Apa jangan-jangan? Mendengar Papa mengakhiri percakapannya, aku bergegas pergi dan menuju awal tujuanku sebelumnya. Mengambil air minum. Setelah mengambil air minum, aku bergegas kembali ke kamar. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku masih menginap di rumah mertuaku. Malam ini aku sendiri di rumah. Bang Rio belum pulang. Mama dan Papa sedang menghadiri acara di rumah kerabat jauh. Sementara Bi Yuli, asisten rumah tangga di sini, sedang izin menjenguk saudara yang sedang sakit. Karena bosan, akhirnya aku memutuskan untuk keluar mencari cemilan. Tentunya aku sudah izin dengan Bang Rio. Saat mengambil dompet di kamar, aku terkejut karena ada noda darah di lantai kamar. Seketika perasaanku mulai tidak enak. Aku merasa akan ada hal yang di luar nalar lagi yang akan aku lalui. Cepat-cepat aku mengambil dompet dan menutup pintu kamar dengan keras dan sedikit berlari menuju pintu depan. Namun sebelum aku sampai di pintu depan, aku jatuh tersungkur karena tersandung sesuatu. Aku mencoba melihat ke atas. Aku sangat syok melihat sosok wanita tua itu lagi melayang tepat di atasku. Yang lebih membuat ngeri, lagi-lagi kelabang berukuran besar jatuh dari dalam jubahnya dan hampir jatuh di kepalaku. Beruntung aku segera menghindar. Aku berusaha bangun dan berlari menuju pintu. Namun sial, sosok wanita tua itu tiba-tiba sudah berada di depanku. Aku mundur beberapa langkah saat wanita tua itu melangkah mendekatiku. Dan tanpa berkata-kata lagi, aku memutar arah menuju pintu belakang. Sesampainya di pintu belakang, ternyata pintunya dikunci. Ya Allah, bagaimana ini? Aku harus apa? Aku mencari cara agar bisa membuka pintu, dan pandanganku tertuju pada pisau. Ya, aku akan mencongkel pintu itu. Aku harus keluar. Aku sangat takut sosok mengerikan itu akan mencelakaiku. Pergi, jangan ganggu aku. Sebenarnya siapa kamu? Apa maumu? Mengapa selalu menggangguku? Wanita tua itu melayang mendekatiku. Aku sudah tidak bisa berkutik. Wanita tua itu sangat menyeramkan. Rambutnya yang gimbal ditambah wajah yang penuh darah dan matanya hampir keluar, membuatku benar-benar sangat takut. Aku merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran, namun itu tidak mempan sama sekali. Mendengar aku melafalkan doa-doa, malah terlihat jika wanita itu sangat marah. Ia mengeram. Ia menunjuk pisau yang aku bawa, dan sedetik berikutnya pisau itu berpindah tangan. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa dalam kondisi seperti ini. Bahkan aku kini berpikir mungkin nyawaku akan habis olehnya. Pisau itu secepat kilat menggores lenganku. Darah berceceran di lantai. Dengan tiba-tiba tubuhku terhempas dan membentur tembok dengan sangat keras. Pintu terbuka dengan sendirinya. Melihat itu aku berusaha untuk keluar dari situasi ini. Dan ya, aku berhasil keluar dengan berjalan pincang. Halaman belakang ini sangat gelap. Mengapa Papa tidak memasang lampu di sini? Saat aku hendak berjalan menuju halaman depan, tubuhku dengan sendirinya malah berjalan mundur, seolah sedang dikendalikan. Bahkan bagian tubuhku tidak bisa digerakkan. Aku terus berjalan mundur dan mengarah ke halaman samping rumah, di mana di sini ada kolam renang. Perasaanku mulai was-was. Aku takut aku akan dilempar ke kolam renang karena aku tidak bisa berenang. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah.
Ratapku dengan hati. Entahlah, aku hanya bisa berharap siapapun dari mereka cepat pulang dan bisa menolongku. Benar dugaanku, wanita itu melemparku ke kolam. Dapat ku dengar tawanya yang nyaring dan begitu menyeramkan. Aku gelagapan. Kolam renang ini dalamnya mencapai 2 meter. Aku hanya bisa berharap keajaiban, semoga Bang Rio cepat pulang. Rasakan penderitaanmu. Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Ma. Selama kami pacaran, semuanya baik-baik saja. Tidak pernah ada masalah. Samar-samar aku mendengar Bang Rio berbicara dengan Mama. Apa aku masih selamat? Atau kini aku sudah berada di surga? Hera, kamu sudah sadar? Bang Rio dan Mama menghampiriku. Apa aku sudah di surga sekarang? Tidak, kamu masih di sini. Kamu masih selamat, Nak. Saya mengkhawatirkan Hera, Bu Rani. Apa mungkin ada orang yang sengaja melakukan teror pada Hera dan Rio? Tepat sekali. Kemarin-kemarin aku dan Bang Rio juga sudah memikirkan demikian. Kalau memang ada yang sengaja ingin meneror, lantas atas dasar kesalahan apa dia meneror Hera dan Rio? Tiba-tiba Papa datang. Mbak Hera, gimana? Udah enakan? Tanya Bi Yuli. Udah mendingan, Bi. Nggak seberapa sakit sih. Cuma trauma sama shocknya itu yang kadang bikin saya kayak orang ketakutan tanpa sebab. Namun aneh, setelah aku menjawab, Bi Yuli memalingkan wajahnya dariku. Dan sedikit dapat kulihat beliau tersenyum. Sabar atuh Mbak, Mbak Hera harus kuat. Mungkin ini belum seberapa loh. Hah? Apa? Belum seberapa? Apa maksud perkataan Bi Yuli? Maksud Bibi? Seperti orang yang keceplosan, Bi Yuli menjawab dengan sedikit tergagap. Anu Mbak, itu maksud Bibi teh. Takutnya nanti malah orang itu neror dengan hal yang lebih-lebih lagi. Jawab Bi Yuli gugup. Emang Bi Yuli tahu kalau ini memang murni ada yang sengaja neror aku? Selidikku. Aduh, ya Bibi teh nggak tahu Mbak. Ya sudah atuh ya. Bibi mau ke dapur dulu, masih belum beres. Bi Yuli keluar dari kamar dengan tergesa. Jujur, aku jadi sedikit curiga sama Bi Yuli. Makan malam telah siap. Kami berempat berkumpul di ruang meja makan. Ibu tidak bisa menginap karena besok ibu harus membuat kue pesanan orang. Besok Papa akan mencoba menghubungi orang yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah teror ini. Ucap Papa di sela-sela aktivitas memakan. Terdengar suara Bi Yuli seperti tersedak dari belakang kami. Kenapa Bi? Tidak Bu, saya tidak apa-apa. Secepat kilat Bi Yuli masuk ke dalam kamarnya. Bagaimana ini? Apa aku harus benar-benar curiga pada Bi Yuli? Atau Papa? Entahlah. Memikirkan hal itu hilang sudah nafsu makanku. Bang, Ma, Pa, Hera ke kamar dulu ya. Badan Hera sakit lagi. Aku sudah kenyang. Nanti malam kalau lapar aku makan lagi kok. Aku ke kamar ya Bang, Ma, Pa. Aku beranjak ingin sekedar menenangkan diri. Dan aku memutuskan untuk mandi. Kurai handuk dengan segera masuk ke kamar mandi. Kunyalakan shower dan terasa sangat segar badan ini. Di tengah aktivitas mandi, tiba-tiba lampu kamar mandi padam. Perasaanku tak enak lagi. Apalagi ini? Kenapa aku selalu diteror seperti ini? Abang! Aku berteriak, berharap Bang Rio menyaut dari luar. Tapi tak ada sautan. Segera aku mengenakan pakaian. Entah benar atau salah, aku mengenakannya. Aku ingin segera keluar. Ternyata hanya lampu kamar mandi yang padam. Ruangan di kamar tidak. Aku duduk di depan meja rias. Saat aku menatap ke cermin, aku bisa melihat di belakangku ada sesosok makhluk lagi. Namun bukan sosok wanita tua itu. Kali ini berbeda. Sosok wanita mengenakan pakaian yang berlumuran darah dan tangannya membawa handuk yang kuletakkan di atas kasur tadi. Aku ingin berdiri, namun secepat kilat sosok wanita itu telah berada di belakangku dan melilitkan handuk itu di leherku. Tolong! Aku memberontak.
Sosok wanita itu dengan kuat melilitkan handuk ke leherku. Ia mengangkatku ke atas. Ini posisiku seperti orang yang sedang gantung diri. "Abang, cepet masuk kamar bang, tolong aku," ratapku dalam hati. Sosok itu melemparkan tubuhku dengan keras dan mendarat di atas tempat tidur. Aku mencoba bangkit, namun sosok itu malah menginjak perutku dengan keras. Ia menghentak-hentakan kakinya di atas perutku. Kali ini aku harus berusaha melawan, namun sosok itu terlalu kuat. Kemudian ia menelungkupkan badanku dan ia menjambak rambutku dengan sangat kuat. Lilitan handuk di leherku sedikit mengendur. Kugunakan kesempatan ini untuk berusaha melepas lilitan ini agar aku bisa bersuara. Aku merasa banyak rambutku yang rontok akibat jambakannya. Lagi-lagi ia mengangkatku ke atas dengan posisi badanku telungkup. Sosok itu bersiap untuk menjatuhkanku. Namun di saat yang tepat, Bang Rio masuk dan dengan sigap ia menangkap tubuhku. "Hera, ya Allah, kamu gak apa-apa? Mah, Pa." Sosok itu seketika menghilang. Bang Rio langsung membaringkanku di atas kasur. Mama dan Papa masuk ke dalam, sangat terkejut melihat keadaanku. "Ada apa lagi ini?" Mama berteriak. Tiba-tiba terdengar suara menggema di dalam kamar ini. "Tunggulah sampai waktu yang lebih menyakitkan akan tiba." Hari ini aku dan Bang Rio memutuskan untuk pergi ke apartemen. Ya, aku harus mencari apakah ada sesuatu di sana yang bisa menjadi petunjuk untuk mengungkap semua teror ini. Perjalanan hampir 3 jam, akhirnya kami sampai. Tak terasa kami telah sampai di lantai 3. Kami melewati lorong. Seketika bulu kuduku meremang. Sebenarnya ada apa dengan apartemen Bang Rio ini? Dari kejauhan kami melihat seseorang mengenakan pakaian serba hitam dan wajahnya ditutup dengan masker. Bak seorang perampok baru saja keluar dari kamar apartemen Bang Rio. "Woi, siapa kamu?" Aku pun ikut berlari, berharap bisa menangkap orang itu. Namun sayang, orang itu sudah masuk ke dalam lift. "Ayo masuk Yang, abang curiga kayaknya dia yang menyebabkan teror buat kita." Kami masuk dan ruangan masih rapi, tidak ada yang berserakan. Tapi tunggu bang, kenapa dia bisa tahu password untuk membuka pintu? "Iya, kamu benar Yang. Siapa lagi yang tahu password pintu ini? Hanya aku pastinya, Mama, Papa, dan Pi Yuli." Semakin membingungkan, tidak mungkin Mama atau Papa yang melakukan ini. Yang, ada apa bang? Lihat Yang, foto-foto kamu yang abang pajang di sini hilang semua." "Hah? Kok bisa? Apa jangan-jangan mereka gak suka sama aku bang? Atau mereka..." Aku tak sempat melanjutkan ucapanku, karena mulutku seperti ada yang membungkam. "Yang, kamu kenapa Yang?" "Ah, jangan bercanda ah. Dalam keadaan seperti ini, Bang Rio menganggapku bercanda." Dalam pungkamku aku melihat sebuah tangan dengan kuku yang sangat panjang menyentuh pundak Bang Rio. Namun sepertinya Bang Rio tak merasakannya. Aku ingin memberitahunya, namun sulit sekali membuka mulut. Bang Rio makin panik kala tiba-tiba tubuhku kejang. Bang Rio segera menggendongku turun ke bawah. Tanganku yang refleks bergelayut di leher Bang Rio bersentuhan dengan tangan tanpa pemilik itu. Tangan itu tiba-tiba mencengkram kuat lenganku hingga mengeluarkan darah. Aku berteriak tertahan. Bang Rio melihat tanganku mengeluarkan banyak darah. Dia heran sekaligus bertambah khawatir. Ketika kami berjalan, kami berpapasan dengan perempuan setengah baya bergaya modis. "Kalian ini penghuni kamar apartemen nomor 305 kan?" "Iya bu, kami pengantin baru yang menempati kamar itu." "Oh, kalau begitu sepertinya kalian sedang ada masalah. Mari mampir ke tempat saya dulu." "Terima kasih bu." "Tidak apa-apa, ayo. Luka di lengan istri kamu harus segera diobati, kalau tidak akan menimbulkan infeksi." "Baik bu." Akhirnya aku dan Bang Rio ikut ke kamar apartemen perempuan itu. "Ini, obati luka istrimu.
Ini bisa mencegah infeksi, lalu nanti kamu bisa membawanya ke klinik. Terima kasih, Bu. Beberapa saat perempuan yang belum kami ketahui namanya itu datang membawa 3 gelas minuman di atas nampan. Silakan diminum. Terima kasih. Tante Meta, ucapnya memperkenalkan namanya. Terima kasih Tante Meta. Apa sebelumnya kamu jarang datang ke kamar apartemenmu? Memang jarang Tante. Sebelum menikah mungkin hanya 2 minggu sekali saya menginap di sini. Kalau begitu ada sesuatu yang ingin Tante ceritakan pada kalian. Sesuatu? Apa? Aku dan Bang Rio saling pandang. Aku dan Bang Rio sangat terkejut mendengar cerita Tante Meta waktu itu. Apa mungkin kecurigaanku pada Bik Yuli tidak meleset? Dan siapa wanita muda yang Bik Yuli ajak masuk ke apartemen Bang Rio sambil membawa sesuatu seperti barang-barang sakral? Bang, gimana menurut abang tentang cerita Tante Meta kemarin? Entahlah yang, tapi yang abang heran siapa cewek yang diajak Bik Yuli. Yang, bangun, kita udah sampai. Bang Rio mengelus pipiku, rupanya aku tertidur tadi. Aku dan Bang Rio keluar dari mobil. Kulihat Bik Yuli sedang menyiram tanaman di dekat kolam renang. Aku mencoba biasa saja, namun sekilas aku melihatnya menatapku dengan sinis. Kalau begini, abang jadi semakin curiga sama Bik Yuli. Pagi ini aku akan menyiapkan sarapan untuk semua orang. Meskipun sebenarnya Bang Rio melarang, namun aku tetap ngeyel dan turun ke dapur. Sayang, kamu kok ngeyel sih? Gak apa-apa bang, masa iya sih aku gak boleh ngapa-ngapain? Iya kan ada Bik Yuli. Ngomong-ngomong Bik Yuli kemana? Kok gak ada? Gak tahu, tadi aku kesini cuma ada Pak Hamid. Kata Pak Hamid juga pas nyampe gak lihat Bik Yuli. Tak lama yang kami bicarakan muncul. Mbak Hera, Mas Rio, ucapnya canggung. Bibi dari mana? Dari depan mas, sebentar. Oh. Bang Rio berlalu meninggalkanku dan Bik Yuli di dapur. Namun tak lama, terdengar Bang Rio berteriak memanggil Bik Yuli. Bibi. Aku dan Bik Yuli tersentak. Ada apa? Dari suara Bang Rio ada sesuatu. Kenapa sih Rio? Tanya papa yang masih menuruni tangga. Bi, itu kenapa di kamar Bibi banyak bunga sama dupa seperti bekas sesajen? Tanya Bang Rio. To the point. Ekspresi Bik Yuli bagai maling yang ketahuan mencuri. Apakah kali ini akan terungkap? Entahlah, semoga saja. Papa berjalan masuk ke dalam kamar Bik Yuli, dan papa pun sama terkejutnya melihat isi kamar Bik Yuli. Itu pak, itu teh memang sengaja saya taruh. Itu ada turun-temurun dari keluarga saya. Masa harus masang kayak sesajen begitu, Bi? Ungkap papa, dan papa pun menelisik Bik Yuli. Iya atuh pak, kalau di tempat saya mah begitu, masih sakral. Apalagi kalau ada leluhur yang sudah meninggal. Apa yang dikatakan Bik Yuli memang benar adanya, karena setauku di berbagai daerah memang ada yang seperti itu. Tapi bagiku yang sudah tahu kejahatan Bik Yuli, menganggap Bik Yuli sangat pandai bersandiwara. Oh, kirain apa, Bi? Ya udah, kalau gitu Bibi bersihin aja sisanya. Aku juga harus mengikuti sandiwara Bik Yuli untuk bisa mengungkap kejahatannya. Baik, Mbak Hera. Kulihat kelegaan terpancar di wajah Bik Yuli. Yang, hari ini kamu ikut abang ke kantor ya? Soalnya mama sama papa akan mau pergi, biar kamu gak sendirian di rumah. Baru aku akan membuka suara, Bik Yuli sudah menyambar begitu saja. Kan ada Bibi mas, jadi Mbak Hera tidak sendirian. Terserah saya lah Bi, hari ini saya mau ngajak istri saya. Siap-siap Ki Yang. Iya. Di kantor kami berpapasan dengan karyawan yang berlarian menuju basement. Dian, ada apa? Tanya Bang Rio pada salah satu karyawannya. Itu pak, ada yang jatuh dari lantai atas. Hah? Kok bisa? Saya juga kurang tahu Bu. Ini kita lagi mau ke sana. Ya sudah, ayo. Sesampainya di bawah, semua orang berkerumun. Bang Rio yang memang CEO
di perusahaan ini langsung diberi jalan oleh para staf dan karyawannya. Cepat hubungi polisi. Aku yang takut melihat banyak darah yang berceceran langsung memeluk Bang Rio. Ini Dista, salah satu karyawan terbaik di sini. Tunggu sampai polisi datang ke sini. Untuk staf dan karyawan yang lain silakan kembali bekerja. Entah kenapa aku celingak-celinguk melihat ke sana kemari, hingga penglihatanku menangkap seseorang yang pakaiannya sama persis dengan orang yang memasuki kamar apartemen Bang Rio. Bang Rio menghubungi Papa dan tak lama Papa pun datang. Dista, perempuan muda yang jatuh itu bertemu denganku saat aku dan Bang Rio baru sampai kantor tadi pagi. Orangnya baik, ramah dan sopan. Lalu mengapa ia bisa terjatuh? Memang sengaja bunuh diri atau dibunuh? Polisi bilang sepertinya itu memang Dista bunuh diri karena di tempat kejadian dan sekitar lokasi tidak ada yang mencurigakan. Jelas Bang Rio. Tadi kenapa ya Bang? Bukannya pagi tadi kita berpapasan dengan dia. Sepertinya dia baik-baik saja kok. Dan seperti tidak memiliki masalah. Ya kan kita tidak tahu dalamnya orang seperti apa Mbak Hera. Lagi-lagi Bi Yuli turut menimbrung dalam obrolan kami. Selesai makan malam, aku dan Bang Rio masuk ke dalam kamar terlebih dahulu. Aku pun menceritakan perihal orang yang aku lihat saat kejadian di kantor tadi siang. Kini Bang Rio pun juga sangat kuat mencurigai Bi Yuli. Aku juga sebenarnya masih menyimpan satu rahasia yang sudah ku ketahui dari Bi Yuli. Namun biarlah dulu, belum saatnya Bang Rio tahu. Bang, aku cuci muka dulu ya. Saat sedang bercermin di kamar mandi, aku melihat di belakangku ada sosok yang sangat mirip dengan Dista. Jantungku berdegup kencang. Sosok mirip Dista ini hanya diam. Wajahnya penuh darah dan mengalir dari kepala yang pecah. Aku menoleh ke belakang, namun seketika sosok Dista menghilang. Dan aku kembali menghadap cermin. Aku terkejut. Kalau di cermin ada tulisan yang ditulis dari darah. Pak Hengki dan ibu Anda menyembunyikan sesuatu. Apa maksudnya ibu dan Papa Hengki? Apa ibu terlibat? Ya Allah, segera beri hamba petunjuk. Tengah malam aku terbangun. Setelah selesai menunaikan kewajibanku sebagai seorang istri kepada Bang Rio, kami pun tidur terlelap. Namun, aku mendengar suara gaduh dari luar. Akhirnya aku pun terbangun. Aku pun turun dari ranjang dan ingin mengintip dari balik tirai jendela, karena jendela kamar mengarah ke halaman depan. Saat kusipak tirai, aku terkejut melihat Papa Hengki dan Ibu seperti tengah memperbincangkan hal yang serius. Aku penasaran. Aku berjalan pelan dan membuka pintu dengan hati-hati agar tak membangunkan Bang Rio yang tertidur pulas. Pintu depan pun sedikit terbuka. Aku berinisiatif mengintip dari celah pintu depan ini. Dari sini aku bisa melihat ibu memberikan sesuatu bingkisan kecil kepada Papa. Papa pun menerimanya dan segera menyimpan benda itu di saku pijamannya. Hawa merinding mulai kurasa. Ditambah tiba-tiba tercium semerbak dupa. Apa Bi Yuli sedang membakar dupa? Pikirku. Tak hanya dupa, kini disusul bau kemenyan, sangat menyengat. Aku tak tahan, kulihat juga Papa dan Ibu akan masuk ke dalam. Aku pun bergegas kembali masuk ke kamar. Malam berikutnya lagi-lagi aku memergoki Papa dan Ibu berbicara di luar tengah malam. Bahkan kini mereka bersiap untuk pergi. Akan kemana mereka? Aku harus mengikuti mereka tanpa membangunkan Bang Rio. Aku nekat keluar rumah dan mengikuti mereka. Papa dan Ibu pergi dengan membawa mobil Papa. Sedangkan aku menyetop taksi yang lewat karena rumah Bang Rio di pinggir jalan besar. Pak, ikuti mobil yang di depan. Baik Mbak. Mobil melaju tepat di belakang mobil Papa. 1 jam aku mengikuti mereka. Kini mobil Papa memasuki kawasan pedesaan. Mobil Papa berhenti tepat di depan rumah gubuk. Papa dan Ibu telah keluar dari mobil. Aku pun membayar taksi dan segera turun.
Namun sialnya, aku kehilangan jejak papa dan ibu. Kemana mereka? Aku mencari mereka menyusuri gelapnya sekitar rumah gubuk ini. Suasana tengah malam yang begitu mencekam, dan aku hanya sendiri di sini mencari keberadaan papa dan ibu. Sebenarnya kemana mereka pergi? Aku masih terus mencari papa dan ibu. Saat aku sibuk mencari mereka, tiba-tiba seseorang memukulku dari belakang hingga tiba-tiba gelap. Dan entah apa yang terjadi selanjutnya. Entah sudah berapa lama aku tak sadarkan diri. Namun saat aku membuka mata, suasana masih gelap. Tapi tunggu, di mana aku sekarang? Astaga, aku terbaring di dalam lubang seperti makam. Aku berusaha bangun untuk duduk. Lubang makam itu sangat sempit, hingga aku susah untuk bergerak. Ya Allah, siapa yang tega melakukan ini? Apakah Bik Yuli? Aku mendengar gamelan khas Sunda. Suara gamelan itu persis seperti yang pernah aku dengar di rumah. Lubang ini sangat dalam. Aku kesusahan untuk mencoba naik ke atas. Tolong, siapapun, tolong aku. Ya Allah, andai tadi aku membangunkan Bang Rio, mungkin tidak akan seperti ini. Aku meratapi kebodohanku sendiri. Aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku berharap orang itu bisa menolongku. Tolong, siapapun, tolong aku. Namun bukan hal yang kuharapkan yang kudapat. Oh, ternyata Tuan Putri sudah bangun. Itu suara Bik Yuli. Ada apa Mbak Hera? Mbak Hera teh mau Bibi tolong? Iya, itu Bik Yuli, benar dugaanku. Bi, apa maksudnya ini? Kenapa Bibi tega sama aku? Keluarkan aku dari sini, Bi. Apa? Keluarkan kamu dari sini? Setelah saya susah payah membawa kamu ke sini, saya teh harus keluarkan kamu dari sini. Ya tidak mungkin atuh. Hari ini adalah hari yang saya tunggu. Kenapa, Bi? Kenapa Bibi begini sama aku? Apa salahku? Kamu teh mau tahu apa kesalahan kamu? Sebelum Bik Yuli mengatakan apapun lagi, tiba-tiba tubuh Bik Yuli terhuyung ke belakang. Karena ada sebuah tangan berlumuran darah yang menariknya. Biadab, siapa yang berani melawan saya? Sosok yang menarik Bik Yuli melayang, dan kini aku bisa melihat siapa sosok itu. Dista, gumamku. Oh, rupanya kamu teh. Kamu teh sudah mati. Jangan ikut campur urusan saya. Kamu teh mau saya buat mati 2 kali. Teriak Bik Yuli. Apa? Jadi yang menyebabkan Dista jatuh adalah Bik Yuli. Pergi kamu, bentak Bik Yuli. Sementara sosok Dista hanya diam. Lalu setelahnya ia melayang dan menyerang Bik Yuli. Dista mencakar kedua pipi Bik Yuli dengan kukunya yang runcing dan tajam. Bik Yuli tak mau kalah. Bik Yuli mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya. Bik Yuli melempar benda itu ke arah sosok Dista, namun meleset. Sosok Dista tiba-tiba menghilang, dan dalam sekejap ia sudah berada di belakang Bik Yuli. Sosok Dista mendorong Bik Yuli dari belakang hingga membuat sesuatu yang masih ia pegang menancap di dada kirinya. Bik Yuli mengeram kesakitan. Baju yang dikenakan Bik Yuli dipenuhi darahnya sendiri. Bik Yuli tak menyerah. Benda yang menancap di dadanya dicabut. Benda itu rupanya sebuah bambu kuning kecil yang ujungnya sudah dibuat runcing. Kembali Bik Yuli melemparkan bambu itu ke arah sosok Dista. Akhirnya lemparan tepat sasaran, dan seketika sosok Dista menghilang menjadi kepulan asap. Bik Yuli tertawa. Di sela ia menahan sakit. Kak, kamu lihat Hera? Saya teh bisa membuat orang mati 2 kali. Saya juga akan membuat kamu mati. Ucap Bik Yuli terbata-bata. Sementara di tempat lain, Rio tengah merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Pasalnya ia telah mencari istrinya di seluruh penjuru rumah, namun tak ia temukan. Ditambah ponsel Hera ada di rumah,
Jadi dia semakin khawatir karena tak bisa menghubunginya. Kekhawatiran Rio semakin menjadi kala diketahui Bik Yuli pun tidak ada. Bahkan kamarnya terkunci, dan Purani membukanya dengan kunci cadangan yang disimpan di lemari kamarnya. Purani dan Rio juga mencari Pak Hengki dan Bu Isma, ibunya Hera. Purani menghubungi ponsel Pak Hengki, namun nomornya tidak aktif. Gimana ini, Mah? Di mana Hera? Lagian ini Bik Yuli juga kemana sih, kok nggak ada? Kenapa sekarang Bik Yuli semakin seenaknya sendiri? Mah, aku mau ngomong sama Mama tentang Bik Yuli. Apa? Akhirnya Rio pun mengutarakan kecurigaannya pada Bik Yuli. Ditambah cerita dari Tante Meta yang pernah lihat Bik Yuli masuk kamar apartemen. Tante Meta? Siapa itu? Itu tetangga di apartemen Rio, Ma. Bahkan semua foto Hera yang Rio pajang di kamar apartemen hilang. Ya Allah, kita harus segera mencari mereka, Rio. Saat Purani dan Rio hendak keluar, Pak Hengki baru saja turun dari mobil. Mau kemana, Mah? Rio? Mau nyari Hera. Hera hilang. Lagian Papa dari mana sih? Terus Bu Isma juga kemana? Kalian semua tuh pada kemana sih? Bik Yuli juga. Ternyata dia tidak sebaik yang kita kira selama ini. Purani ngoceh sebab kesal dengan suaminya. Pak Hengki terkejut bukan main. Jadi Hera hilang? Apa mungkin semalam Hera mengikutinya? Lalu Bik Yuli, dia merasa sangat bersalah sekarang. Papa semalam dapat telepon dari klien, Mah. Kalau Bu Isma, Papa nggak tahu. Ilah Pak Hengki. Sudahlah, lebih baik sekarang kita cepat pergi cari Hera. Kalian pergilah dulu, nanti Papa menyusul. Tak menghiraukan ucapan Pak Hengki, Rio dan Purani segera masuk ke dalam mobil. Setelah mobil Rio melaju, Pak Hengki mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Halo Bu Isma, Hera hilang. Apa? Bagaimana bisa Pak Hengki? Apa jangan-jangan semalam Hera mengikuti kita? Saya juga berpikir seperti itu. Ya sudah, saya akan menyusul Rio dan Rani. Mereka sedang mencari Hera. Bik Yuli, awas saja kau. Jadi selama ini kamu yang membuat rencanaku gagal. Geram Pak Hengki di dalam mobil. Hera, maafkan ibu, Nak. Apa benar semalam kamu mengikuti ibu? Bu Isma merasa sangat bersalah. Kini ia mengkhawatirkan putri semata wayangnya itu. Di tengah rasa khawatirnya, ponsel Bu Isma berdering. Ia tampak berbicara serius dengan orang di seberang telepon. Lalu detik berikutnya, matanya membeliak, seolah terkejut mendengar pembicaraan dari orang tersebut. Baiklah, akan kulakukan itu. Tunggu malam berikutnya. Setelah telepon terputus, ia pun kembali keluar. Ia mencegat angkutan umum untuk menuju suatu tempat. Sementara Hera, kini ia tengah berada di salah satu klinik. Seorang warga menemukannya tak sadarkan diri di dalam lubang makam. Ya, semalam Hera dipatuk ular. Beruntung warga tidak telat membawanya ke klinik. Kini warga tersebut kebingungan untuk menghubungi keluarga Hera. Karena ia sama sekali tidak menemukan kartu identitas atau apapun yang bisa digunakan untuk menghubungi keluarganya. Namun ada yang aneh, bukannya semalam juga Bik Yuli terkapar di atas, di dekat Hera berada. Namun saat warga menemukan Hera, Bik Yuli tidak ada di sana. Permisi, apa Bapak sudah bisa menghubungi keluarga pasien? Pasalnya sekarang pasien kritis, Pak, dan harus dirujuk ke rumah sakit kota. Belum, Mbak, saya belum tahu. Ini saya coba cari-cari dulu ya. Jelas Pak Budi. Baik Pak, kalau bisa secepatnya, karena pasien membutuhkan alat-alat yang lebih canggih. Sementara di klinik ini, alat-alat kami kurang lengkap. Rio yang ditemani Bu Rani semakin khawatir, karena sampai siang ini belum menemukan keberadaan Hera. Rio mencoba menghubungi keluarga Bik Yuli, karena memang Rio menyimpan nomor salah satu keluarga Bik Yuli. Rio menanyakan apakah Bik Yuli kembali ke kampungnya, namun jawabannya dari keluarga Bik Yuli bertambah membuat Rio tersentak. Bibi saya teh sudah sekitar 1 bulan ini tidak ada kabar. Bahkan saya sempat menghubungi beliau, tapi beliau tidak mau menjawab.
jawab keponakan Bi Yuli. Tapi sebelum kami lost kontak sama Bibi teh sempat menelpon dan bilang katanya dia sedang sakit hati. Katanya teh dia bilang kalau dia tidak suka sama calon istri anak majikannya. Bibi bilang dia mau membuat calon istri anak majikannya menderita. Tapi karena dari keluarga sini teh menentangnya dan mencoba menasehatinya. Tapi Bibi malah marah-marah. Rio dan Purani tercengang mendengar apa yang diceritakan keponakan Bi Yuli. Jadi benar Bi Yuli tidak menyukai Hera. Tapi apa alasannya? Sebuah pesan masuk ke ponsel Rio. Ia langsung membukanya. Rio, Papa sudah ketemu Hera. Hera sekarang dirawat di klinik dan harus segera dirujuk ke rumah sakit. Kondisinya kritis. Mata Rio terbelalak membaca pesan dari papanya. Hera kritis. Setelah mendapat alamatnya, Rio segera menuju alamat yang diberikan papanya. Purani selalu setia mendampingi putranya dalam mencari menantunya. Sekitar 6:30 malam, Rio sampai di klinik tersebut. Rio dan Purani menghampiri Pak Hengki yang sudah menunggu mereka di depan klinik. Bagaimana keadaan Hera, Pak? Masuklah. Ketiganya masuk. Tubuh Rio lemas melihat istrinya terbaring kritis di atas brankar. Pak Budi yang menemukan Hera datang dan menjelaskan bagaimana dirinya menemukan Hera. Ya Allah Hera, bangun Yang. Rio meratapi istrinya yang kritis. Hingga seorang dokter masuk dan memberitahu bahwa Hera harus segera dibawa ke rumah sakit yang lebih lengkap alat-alat medisnya. Bagaimana keadaan Hera, Pak? Tanya Bu Isma pada Pak Hengki. Rupanya mereka bertemu di taman belakang rumah sakit. Hera masih kritis, masih ada racun yang menyebar di tubuh Hera. Untung saja warga tidak terlambat membawa Hera. Kalau saja terlambat sebentar, mungkin Hera sekarang sudah tiada. Apa benar semalam Hera mengikuti kita? Entahlah Bu Isma, saya juga tidak tahu. Salah Pak Hengki, mengapa tidak memastikan dulu kondisi rumah? Kok malah Bu Isma ini menyalahkan saya? Kan Bu Isma yang keluar duluan semalam. Ini kedua orang itu saling menyalahkan. Hai kalian berdua. Keduanya menoleh ke arah sumber suara dan betapa terkejutnya mereka melihat Bi Yuli berdiri tak jauh dari mereka. Pak Hengki dan Bu Isma terkejut melihat kondisi Bi Yuli. Dada sebelah kiri Bi Yuli terlihat berlubang dan darah terus mengalir dari lubang itu. Wajah Bi Yuli pucat seperti tanah. Kantong matanya hitam dan ia berjalan terseok-seok mendekat ke arah Bu Isma dan Pak Hengki. Kalian berdua sama-sama setan. Jadi tidak perlu saling menyalahkan begitu. Terutama teh kamu Bu Isma. Jangan sok polos begitu. Kamu teh juga menginginkan hal yang sama bukan? Sok polos mengingatkan hal yang sama. Bu Isma maju karena amarahnya sudah di puncak. Orang yang mirip Bi Yuli itu ternyata bukanlah Bi Yuli, melainkan makhluk peliharaan Bi Yuli yang menjelma sebagai Bi Yuli. Sementara Bi Yuli sendiri kini tengah berada di rumah komplotannya. Ternyata Bi Yuli dari dulu telah menganut aliran ilmu sesat. Bi Yuli mampu mengelabui majikannya dengan mantra-mantra yang ia bacakan, sehingga Pak Hengki, Purani, dan Rio tidak menyadari jika di dalam kamar Bi Yuli terdapat banyak bangkai burung gagak. Sementara Pak Hengki memang baru-baru ini dirinya mengikuti temannya yang juga memuja iblis untuk kesenangannya dan memperlancar bisnisnya. Bu Isma dan Pak Hengki terkejut mendengar teriakan Purani. Keduanya saling berpandangan. Mereka langsung menghampiri Purani. Pak Hengki dan Bu Isma terbelalak melihat Rio sudah tergeletak di lantai dengan banyaknya darah yang keluar dari mulutnya. Sementara Hera sudah tidak ada di tempatnya, berbaring. Loh, ini Hera kemana Purani? Bu Isma panik kalau melihat Hera tidak ada di tempatnya. Saya juga tidak tahu. Purani sangat panik melihat keadaan Rio sampai tidak menghiraukan jika menantunya juga tidak ada. Purani juga mengkhawatirkan menantunya, tapi ia juga harus mengurus Rio terlebih dahulu. Rio telah dibawa ke UGD.
Rio memuntahkan banyak darah sehingga harus mendapatkan transfusi darah. Perawat membawa beberapa kantong darah. Di dalam ruang UGD, tubuh Rio kejang-kejang. Bu Rani yang melihat dari balik pintu kaca hanya bisa menangis melihat putranya seperti itu. Memangnya mama tadi dari mana? Kok bisa Rio seperti itu? Dan sekarang Hera menghilang lagi. Justru dengan Pak Hengki berkata demikian membuat Bu Rani kesal dengannya. Seharusnya aku yang bertanya, Papa dari mana? Aku mencari makan untuk Rio. Dia sedari pagi belum makan apa-apa. Seharusnya kamu juga menjaga Rio dan Hera. Tapi kamu sendiri malah kemana? Jangan hanya bisa menyalahkan aku. Pak Hengki terdiam. Mungkin ia membenarkan ucapan istrinya. Sementara Bu Isma hanya melirik sekilas ke arah Pak Hengki dan Bu Rani. Assalamualaikum, Bapak, Ibu. Pak Hamid yang memang dihubungi Bu Rani akhirnya sampai. Waalaikumsalam. Bu Rani tadinya menghubungi Pak Hamid untuk mengantarkan pulang sebentar untuk mengambil beberapa barang. Namun karena hal tak terduga kembali terjadi, Bu Rani mengurungkan niat itu. Pak Hamid, tolong Bapak ke kantor polisi, lapor sama polisi kalau Hera hilang. Perintah Bu Rani. Mbak Hera hilang lagi? Walah, gimana toh? Ma, kenapa harus melibatkan polisi? Apa sebaiknya tidak kita cari sendiri saja? Sontak usul Pak Hengki membuat Bu Rani dan Bu Isma melototkan matanya. Ya nggak bisa begitu Pak Hengki, anak saya ini hilang. Memang semestinya harus lapor polisi. Aku di mana ini? Hera baru saja tersadar, sekaligus ia sadar dari kritisnya. Ya Allah, aku di mana? Tolong! Hera heran karena ia berada seperti dalam sebuah ruangan sempit. Hera sangat susah untuk bergerak dan baru ia sadari. Kini dirinya tengah berada di dalam peti. Hera menangis sejadi-jadinya dengan keadaan yang masih lemah. Hera mendang-nendang peti agar mau terbuka. Namun sayang, usahanya sia-sia. Karena posisi peti itu sengaja diletakkan terbalik dengan posisi pintu peti berada di bawah. Dan begitu juga sebaliknya. Sekuat apapun Hera mencoba, itu hanya akan membuang tenaganya. Peti itu terangkat ke atas dan berputar-putar dengan cepat, membuat Hera yang berada di dalamnya kembali berteriak. Peti kembali jatuh ke lantai dengan sangat keras. Hera kembali menangis mengingat mengapa ia harus mengalami kejadian ini. Hera tak pernah menyangka hidupnya menjadi begini. Dok, tolong izinkan saya masuk ke dalam melihat keadaan anak saya, Dok. Saya mohon, Dok. Baiklah, tapi tidak bisa lama-lama, Bu, karena kami juga sedang memberi tindakan. Saat telah masuk ruangan, Bu Rani tiba-tiba diam mematung, melihat ke arah Rio. Bagaimana tidak? Bu Rani melihat sosok makhluk mengerikan duduk tepat di atas perut Rio. Makhluk mengerikan itu sengaja menekan perut Rio. Pantas saja Rio terus memuntahkan banyak darah. Bu Rani berteriak histeris menyaksikan hal itu. Sosok itu berdiri dan lantas menginjak perut Rio dengan sangat kuat. Lalu bagaimana dengan Pak Hengki? Pak Hengki hanya diam mematung, melihat ke arah sosok perempuan dan Rio bergantian. Ya, sosok perempuan itu adalah iblis yang disembah oleh Pak Hengki dan teman-temannya. Pak Hengki telah ingkar dalam perjanjiannya. Pak Hengki tidak boleh memakan daging kerbau. Namun tanpa Pak Hengki sadari, dirinya telah memakan daging kerbau. Tentu saja hal itu membuat iblis wanita itu marah. Karena iblis wanita itu mempunyai pasangan yang berwujud kerbau. Pak Hengki sebenarnya tidak mengetahui kalau dirinya pernah memakan daging kerbau. Karena Bik Yuli yang sudah sengaja membuat Pak Hengki memakan daging kerbau. Bik Yuli tahu semua tentang sekte ilmu hitam yang dianut oleh Pak Hengki. Karena ada salah seorang teman Pak Hengki yang memberitahukan kepada Bik Yuli. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kata yang terucap dari mulut dokter membuat Pak Hengki tersadar. Bu Rani pun tak kalah histeris. Tidak mungkin, Dok. Tidak mungkin anak saya meninggal. Maaf, Bu. Kami sudah berusaha, tapi Allah berkehendak lain. Allah lebih menyayangi Mas Rio.
yang sabar ya Bu. Hera, apa kamu bisa mendengar saya? Iya, saya mendengar. Siapa di luar? Ini saya Tante Meta. Kamu bertahanlah, Tante akan menolong. Awalnya Tante Meta kesulitan untuk mencongkelnya, namun dengan sekuat tenaga, akhirnya peti terbuka. Hera langsung bisa bernafas lega kalau peti berhasil dibuka oleh Tante Meta. Sialan, kita harus segera mencarinya. Kalau tidak, bisa-bisa kita akan menjadi santapan wanita tua itu. Hampir saja Hera dan Tante Meta tertangkap jika salah satu di antara mereka tidak ada yang terjatuh dan menimpa satu sama lain. Hera dan Tante Meta segera masuk ke dalam mobil, dan sejurus kemudian Tante Meta segera melajukan mobilnya. Tante, bagaimana bisa? Tante tahu aku di sini. Rio sempat menghubungi Tante, menanyakan apa kamu ada bersama Tante. Lalu Tante jawab, kamu tidak bersama Tante. Lalu beberapa jam kemudian Rio kembali menghubungi Tante, mengabarkan kalau kamu sudah ditemukan dan dirawat di rumah sakit. Dan Tante siang itu ingin menjengukmu, tapi saat sampai koridor rumah sakit, Tante melihat 3 orang membawamu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Terus Tante mengikuti kamu. Hari ini jenazah Rio akan dimakamkan. Bu Rani terus saja menangis dan pingsan. Sementara Pak Hengki, dirinya hanya duduk di samping jenazah Rio dan terus memandanginya dengan tatapan kosong. Bahkan saat jenazah Rio disolatkan, Pak Hengki malah mengamuk hingga harus ditenangkan oleh kerabat dan para pelayat. Salah satu kerabat Pak Hengki menghampiri Bu Rani dan meminta ibu-ibu yang menemaninya untuk meninggalkan mereka. Ran, aku ingin bercerita sesuatu, ucap Pak Ruslan. Ada apa? Flashback. Hengki, istighfar, apa yang kamu lakukan? Ini amat berdosa besar. Kamu telah menyekutukan Allah. Alah, tahu apa kamu tentang dosa, Ruslan? Ini hidupku, kau tak perlu ikut campur. Jelas aku tahu apa yang kamu lakukan itu dosa. Ingatlah, kau punya anak istri, dan sebentar lagi Rio juga akan menikah. Lalu apa hubungannya dengan mereka? Aku melakukan ini juga untuk mereka. Kalau aku bisa menyingkirkan musuh bisnisku, maka bisnisku akan semakin berkembang pesat, dan tak ada yang bisa menyaingiku. Bukankah itu juga akan membuat Rani dan Rio bahagia? Sudah gila kamu, Hengki. Dengarkan aku baik-baik. Hentikan semua yang kamu lakukan ini sebelum terlambat. Baiklah Hengki, tapi ingat perkataanku baik-baik. Apa yang kau lakukan ini akan berimbas pada keluargamu nantinya. Di antara anak dan istrimu nanti akan ada yang menjadi korban atas perbuatan ini. Dan saat itu terjadi, penyesalan yang kau rasakan tidak ada gunanya. Sementara dari kejauhan lainnya, ada seorang wanita yang sedari tadi juga memperhatikan mereka. Wanita itu adalah Bik Yuli. Bik Yuli memang telah mengikuti Pak Hengki sejak tadi dari rumah. Karena Bu Yuli telah mendengar pembicaraan Pak Hengki dengan temannya lewat sambungan telepon. Bu Rani histeris dan meraung sejadi-jadinya mendengar cerita dari Pak Ruslan. Ya Allah Pak, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu bisa melakukan perbuatan terkutuk? Hanya demi menyingkirkan musuh bisnismu, kamu telah mengorbankan anakmu. Pak Hengki menangis sejadi-jadinya. Ia merasa bersalah. Akhirnya dia mengakui kesalahannya kepada istrinya, Bu Rani. 1 bulan kemudian, sejak kematian Rio, Pak Hengki dan Bu Rani menjadi lebih taat beribadah. Ya, Pak Hengki sudah taubat. Ia sudah kehilangan anak semata wayangnya karena keegoisan dirinya. Kini ia telah menganggap Hera sebagai anak kandungnya sendiri, sebagai pengganti dari Rio. Sedangkan untuk Bik Yuli, entah kemana dia. Seperti ditelan bumi, sekarang sudah tak tahu kabarnya. Sedangkan Bu Isma, ia juga telah bertaubat demi anak semata wayangnya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.